itu H-1 sebelum keberangkatan itu kita benar-benar mengubah konsep. Ini sudah waktunya, saatnya kita tampil. Ya udah, kemarin ada sedikit sesuatu yang terjadi ya di atas panggung, tapi ya saya kan juga di hotel ya sama teman-teman semuanya, kita langsung investasikan live streaming. Banyak yang nangis. Apakah kayaknya dapat juara 1, dapatlah 3 besar, atau justru itu gimana ya, dapat enggak ya? iya. Halo teman-teman Senandika Suara Wadana Podcast, balik lagi di episode kelima ini bareng aku Rian Priyatama yang siap menemani teman-teman semuanya di episode kelima ini. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang satu episode yang mana kita akan mengulik lagi tentang salah satu prestasi PSM Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2022 ini. Jadi di akhir Oktober lalu PSM Suara Wadana berhasil menjadi juara kedua dalam lomba paduan suara mahasiswa nasional yang diselenggarakan di Universitas Tarumanegara Jakarta. Nah, seperti apa sih kemudian perjuangan atau kisah-kisah di balik kesuksesan tim ini sehingga mendapatkan juara 2? Nah, kita akan langsung saja tanya-tanya oleh narasumber yang sudah saya hadirkan di sini. Ada Kak Tia, boleh silakan Kak Tia perkenalan dulu kepada teman-teman Senandika yang ada di rumah. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Natania Tia Astuti, biasa dipanggil Tia. Saya dari Section Sopran angkatan 2019. Sekaligus menjadi konduktor nih di PSMN ini ya Kak ya? Ya, PSMN ini. Oke, mungkin langsung saja nih teman-teman, karena Rian juga nggak sabar gimana sih kemudian kisah-kisahnya, apakah ada drama-drama menarik di balik perjuangan teman-teman PSMN ini. Oke Kak Tia, jadi sebelumnya mungkin langsung aja ya kita akan tanya-tanya tentang seputar PSMN. Ini pertanyaan yang pertama, ini kan kita baru saja mengikuti perlombaan PSMN. Nah, bisa dijelaskan nih sebenarnya PSMN ini kompetisi apa, terus penyelenggaranya siapa, dan apa aja tahapannya, silahkan. Oke, jadi PSMN itu kepanjangan dari Paduan Suara Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Ya, Mahasiswa Nasional. Lalu ini merupakan kompetisi paduan suara yang pertama yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Jadi ya banyak sekali ya perguruan tinggi yang ikut dan ya cukup berat. Cukup berat ya, berarti ini perdana ya PSMN ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan kegiatannya 2 tahun sekali ya berarti Kak ya? Sama kayak Peksiminas kan? Iya, tapi dengar-dengar tahun depan juga ada, tapi masih belum tahu. Belum tahu ya. Oke, nah ini kemudian kita akan flashback, kita tarik kembali di awal-awal. Bagaimana kemudian pembentukan tim ini? Itu kan kalau tidak salah kan kalau kita melihat dari episode-episode sebelumnya ya, itu kan ada BCF, BICF, kemudian ada PSMN, ada Pesparama juga, Peksiminas juga, cukup padat. Nah, ini proses pembentukan tim nih, itu bagaimana? Oke, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, kita PSM juga ikut yang BICF kemarin. Lalu di sela-sela perjalanan kita latihan BICF, ternyata kita mendapatkan kabar dari Mas Arga, kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PSMN ini. Jadi ya cukup shock tapi juga senang gitu loh, karena kita dipercayai oleh pihak kemahasiswaan, pihak rektorat untuk mengikuti perlombaan nasional ini yang cukup berat ya. Lalu pada saat itu kami tim BICF itu mendapatkan privilege, kalau menurut saya privilege, siapa yang mau ikut ayo kita berjuang bareng, kata Mas Raka kayak gitu. Lalu ada beberapa teman-teman yang ikut, ada juga yang tidak ikut. Jadi sempat juga kita membuka pendaftaran untuk penyanyi yang tidak mengikuti BICF untuk memperkuat tim, untuk menambah jumlah tim juga yang kekurangan gitu. Jadi ya kemarin ada beberapa tambahan dari teman-teman di luar tim BICF gitu. Berarti ini bisa dikatakan mix ya teman-teman, dari tim BICF yang sudah ada, siapa yang mau ikut,
diajak bergabung, nanti sisanya ambil dari luar dengan proses seleksi begitu ya. Iya, betul. Nah ini kalau boleh tahu proses dimulainya latihan itu kapan Kak? Proses dimulai itu kalau tidak salah awal bulan Juli. Awal bulan Juli, berarti Iya. masih dalam rangkaian proses persiapan BICF? Masih. Nah, di dalam rangkaian persiapan BICF itu kita juga mempersiapkan untuk latihan PSMN itu. Jadi cukup terbagi-bagi waktunya. Kita latihan itu sore hari buat yang PSMN, lalu malamnya kita dilanjutkan latihan BICF. Berarti cukup padat sekali ya waktu itu ya, Iya. bulan Juli itu. BICF, PSMN. Nah, kalau kita ngomongin lomba tentang PSMN-nya teman-teman, mungkin Kak Tia boleh jelaskan kepada teman-teman Senandika terkait tahapannya, apa aja sih kemudian tahapan yang kita ikuti hingga akhirnya kita bisa ikut di babak grand final di Jakarta. Oke. Untuk tahapannya, jadi kemarin kita itu dari panitianya ada babak penyisihan terlebih dahulu, lalu setelah itu ada babak final. Nah, kemarin kita ikut babak penyisihan itu membawakan lagu Mandi-Mandi. Lagu Mandi-Mandi aransemennya Siapa? Kak Farman ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang belum lihat nih bisa lihat, cek di YouTube-nya PSM Suara Wadana ya, sudah di-upload ya Kak ya. Sudah diunggah, bisa teman-teman bisa lihat videonya Mandi-Mandi di babak penyisihan yang membuat kita lolos di babak grand final. Nah, itu waktu kita latihan Mandi-Mandi itu berarti waktu awal-awal Juli itu ya, hanya beberapa minggu sebelum ke BICF. Iya, sekitar 1-2 minggu gitu ya sebelum berangkat BICF. Lalu kita tim BICF berangkat ke Bali. Teman-teman yang tidak ikut juga mereka belajar mandiri di rumah. Lalu setelah pulang dari Bali kita latihan ya sekitar 1-2 minggu juga latihan untuk menambah feel lagunya, dinamika, detail-detailnya ya. Iya. Terus setelah itu kita take, nunggu pengumuman, dan ternyata puji Tuhan kita Lolos ke babak grand final ya. Iya. Waktu itu tanggal berapa Kak? Sekitar tanggal 20-an ya, 20-an Oktober ya. Nah, ini kita berbicara saat latihan nih. Kendala saat latihan itu apa Kak? Kendalanya. Ada nggak kendala saat itu? Sejauh yang saya lihat bukan kendala yang cukup besar sih, tapi ya ada kendalanya. Mungkin karena yang angkatan 2019 itu kita sedang melaksanakan PK dan KKN ya. Jadi karena agenda KKN yang tidak bisa ditinggalkan itu membuat teman-teman tidak bisa hadir di dalam latihan. Jadi kita latihannya itu tidak bisa full team gitu. Terus lalu kemarin kita juga sempat ada training center dan juga showcase. Ya, dan juga showcase itu dilaksanakan di Hotel Platinum dekat bandara sana. Lalu kita tuh belum tahu seberapa besar panggung yang akan kita pakai di Jakarta waktu itu. Kita sudah kan kita pada saat grand final membawakan 3 lagu dan 2 lagu itu menggunakan gerakan. Untuk lagu yang kedua sudah aman, tidak ada masalah. Lalu lagu yang ketiga ini menjadi permasalahan karena gerakannya yang cukup luas, sedangkan panggung yang kita gunakan itu tidak. Layout panggungnya kecil, nggak memungkinkan gitu ya? Iya, tidak memungkinkan. Jadi ingat banget itu H-1 sebelum keberangkatan itu kita benar-benar mengubah konsep gerakannya. Tapi salut banget sama teman-teman. Kita kan udah menjalankan showcase dan training itu selama 3 hari. Dan setelah itu kita showcase masih menggunakan gerakan yang lama. Lalu paginya baru kita mengubah ke gerakan yang baru. Itu super keren sih teman-teman bagi saya. Lalu kita kan juga di hotelnya terbatas, cuma sampai jam 1 kalau nggak salah. Sedangkan gerakan yang kita ubah itu belum selesai. Lalu kita pindah ke studio PSM kita. Terus kita latihan kurang lebih sampai jam 5 sore. Dari jam 3 sampai jam 5 sore. Padahal itu posisinya kita
selesai showcase Iya. capek banget ya pasti Iya, itu ya. pasti. Tapi teman-teman tetap semangat ya. Luar biasa sekali nih perjuangan dari teman-teman tim PSMN ini teman-teman. Patut dicontoh ya untuk tim-tim selanjutnya agar perjuangannya tetap mantap. Nah, ini next question. Ini Kak Tia kan sebagai konduktor saat itu. Nah, itu boleh tahu nggak di balik terpilihnya Kak Tia sebagai konduktor itu apa sih sebenarnya seleksi dari menjadi konduktor itu? Ada nggak seleksi apa langsung Mas Arga menunjuk Mbak Tia sebagai konduktor? Oh iya, jadi awalnya itu diberitahu oleh Mas Arga bahwa konduktornya itu tidak boleh pelatihnya, gitu. Harus mahasiswa ya yang harus terdaftar di Dikti. Iya betul. Jadi pada saat itu yang dicoba tuh semuanya, yang ikut PSMN silahkan. Pada saat itu masih latihan BCF ya. Terus silahkan yang ikut PSMN kita coba semuanya belajar ngondak gitu. Terus akhirnya cewek dulu nih ngondak, ya udah aku ngondak ya sebisanya aku gitu, yang nggak pro banget lah. Terus habis itu aku tidak berharap untuk ditunjuk gitu. Tapi ternyata beberapa hari setelahnya tiba-tiba dipanggil oleh Mas Arga. Terus ya kamu jadi konduktor ya. Terus shock dong saya, karena seorang konduktor kan rasa tanggung jawabnya harus besar lebih gitu. Besar, ya? Karena bener-bener nyopir temannya kan, harus gimana sih bisa kita ngefeel bareng, terus attack-nya gimana, rilisnya gimana, gitu kan harus bener-bener paham. Ya. Apalagi banyak di 3 lagu ini banyak yang kompleks ya aransemennya ya. Iya betul. Apalagi yang lagu Tanah Air itu kadang saya masih lupa, terus masih sering ditegur Mas Arga. Ini yang Birama ini ketukannya berapa? Ayo diinget-inget lagi. Aksennya mana? Gitu-gitu. Tapi senang sih, bersyukur bisa dipilih sama Mas Arga, bisa ya sedikit-sedikit mencuri ilmu ya. Dapat ilmu baru ya tentunya. Nah, kalau Mbak Tia pribadi nih kalau dari hati nih, lebih kalau disuruh milih lebih pengen jadi konduktor penyanyi sebenarnya. Kayaknya penyanyi aja. Kenapa? Kenapa lebih milih penyanyi daripada menjadi konduktor? Kadang kan dapat ilmu banyak tuh dari Mas Arga terkait mengaba gitu-gitu. Susah. Jadi lebih milih nyanyi ya. Iya. Oke Mbak Tia, kita sudah meninggalkan proses masa latihan. Kita akan kemudian membicarakan tentang di sana di Jakarta waktu itu. Bisa nggak ceritakan pengalaman waktu itu? Baik, dari UCP dulu nih, apa yang menjadi pengalaman berharga waktu UCP ya? Dengar kan UCP-nya sendiri kan, nggak ada Mas Arga karena Mas Arga sedang menjadi juri Pesparani ya di Jakarta dan di Kupang, dah harus mempersiapkan UCP segala macam sendiri dengan berbagai banyak koreo hanya dalam waktu yang singkat. Itu gimana? Oke, sudah dijelaskan ya tadi. Kemarin kita waktu UCP itu sama sekali tidak ada Mas Arga, tapi kita tetap dipantau oleh Mas Arga, tetap berkomunikasi dengan Mas Arga. Kemarin sebelum berangkat ke Jakarta pun juga sudah diberikan ujangan dan juga ujangan ya. Jadi sebelum berangkat itu udah dikasih tahu bahwa Mas Arga tuh nggak bisa ikut karena sedang menjuri. Lalu nanti minta tolong kepada koreografernya buat bantu saya untuk melihat teman-teman di depan gitu, kurang gimananya. Lalu setelah itu waktu di venue pun sebelum berangkat saya sudah bilang ke Mas Arga, Mas, kita sekarang sudah berjalan menuju ke venue untuk UCP, mohon doanya semoga lancar gitu. Lalu sudah sampai di venue-nya, Mas Arga telepon nih, dikasih ini lagi arahan lagi. Nanti ini ya Tia, silahkan dibantu dengan 2 koreografer. Siapa? Mas Rian. Ini Mas Rian sendiri ya, Mas Rian Priyatama, dan juga ada Aan. Lalu ada juga Mbak Sonia buat mendengarkan choral soundnya gitu. Lalu kemarin kan dapat saran juga dari salah satu teman kita bahwa kita UCP cuma 10 menit. Ya, jadi di situ kita gimana caranya 10 menit ini bisa 3 lagu yang kita UCP-in gitu. Jadi kemarin
malamnya sebelum UCP itu ada kumpul section leader, saya dan juga koreografer, kru sama official juga membahas tentang itu apa aja yang akan di ini UCP-kan besok. Jadi setiap menit berapa itu kita udah ada, oh misalkan menit 1 dan kedua ini buat lagu yang Tanah Airku, lalu 3 menit selanjutnya untuk binggong, terus movingnya berapa menit, terus nyoba bagian apa aja kayak gitu-gitu. Berarti UCP-nya cukup bisa dikatakan cukup padat banget ya Mbak ya. Iya. Dengan 3 lagu harus mencoba koreo, bagian-bagiannya memang harus dicoba untuk menguji, untuk melihat akustik ruangannya bagaimana. Berarti tapi pada saat itu cukup nggak 10 menit? Malah ini sisa ya? Iya, sisa. Tapi tetap digunakan dengan baik gitu. Tetap, karena kita kan sebelumnya melihat peserta sebelumnya, mereka kok bisa bawain 3 lagu secara full gitu, harusnya kita juga bisa. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita selesaikan dulu apa yang udah kita rencanakan. 10 menit itu ternyata sisa. Nah, sisanya buat kita latihan lagu yang ketiga. Yang juga ya, namanya Mas Arga. Oke Kak, nah dari UCP sebenarnya waktu kita UCP kan kita belum tahu ya nomor undi berapa, karena memang pengambilannya pada saat opening dan kita dapat nomor undi 8 pada saat itu, yang mana tampil di sesi hari pertama, sesi kedua. Nah, dengan kondisi saat itu kita nomor undi 8, apakah itu menguntungkan untuk tim atau sebenarnya ingin nomor undi yang lebih di hari kedua atau hari pertama pagi pada saat itu? Sangat menguntungkan sih ya. Untung nggak untung ya. Kenapa tuh? Untungnya karena kita dapat sesi pertama dan itu siang. Hari pertama sesi kedua ya? Iya, hari Siang. pertama sesi kedua dan siang. Itu kalau pagi kan masih belum buka-buka ya rengga-rengganya, tapi kalau siang udah buka lah ya. Lalu kalau kita tampilnya hari pertama, hari keduanya kita bisa main. Betul. Tuh. Kalau hari pertamanya kita belum nyanyi, hari keduanya nggak bisa main ya? ya. Hah? Nggak bisa, karena katanya mau main kan? terus. Terus abis itu kita kebetulan tuh yang hari kedua tuh lebih banyak yang ini paduan suaranya, lebih banyak yang bagus-bagus. Jadi rasa takutnya tuh kita belum bisa melihat paduan suara yang bagus, tapi kita udah dilihatin sama mereka gitu loh. Itu ketar-ketirnya sih. Jadi lebih kepada melihat lawan-lawannya ya di hari kedua itu kan ada yang main, ada yang nonton gitu ya. Iya. Jadi kita bisa, kira-kira ada chance nggak ya kita buat menang waktu itu. Nah, pada saat tampil nih Kak, kita tampil itu kan di sesi hari pertama, sesi kedua. Nah itu ada nggak kayak perasaan takut pada saat itu, atau justru kita udah latihan percaya diri dengan apa yang sudah dilatih Mas Arga, kita akan lakukan di venue panggung pada saat itu? Kalau rasa kurang percaya diri, kalau dari aku pribadi, ya emang aku orangnya nggak percaya dirian. Tapi karena aku harus bisa membangun rasa percaya diri untuk satu tim, jadi aku sebisa mungkin ya aku bisa, aku harus percaya gitu. Sebelum naik panggung pun aku bilang ke teman-teman, ini sudah waktunya, saatnya kita tampil. Ayo kita bisa naik panggung, ini loh aku gitu. Kita harus bisa menampilkan yang terbaik gitu. Aku percaya sama teman-teman percaya sama aku, ayo kita lakukan yang terbaik gitu. Pokoknya udah sampai panggung tuh nggak ada rasa deg-degan sama sekali gitu. Tampil let it flow aja apa yang sudah dilatih sama Mas Arga ya waktu itu. Nah, habis tampil nih, apa yang dirasakan pada saat itu? Apakah kayaknya dapat juara 1, dapat 3 besar, atau justru itu gimana ya, dapat enggak ya? Iya, yang kedua kayaknya. Dapat enggak ya? Dapat enggak ya gitu ya, dengan melihat penampilan pada saat itu. Iya. Kenapa Kak bisa muncul perasaan kayak gitu? Ya karena kita nggak tahu peserta-peserta sebelumnya sebagus apa, kayak apa. Yang penting kan kita udah melakukan yang terbaik ya. Untuk hasilnya kan itu berarti bonus gitu. Terus ya udah, kemarin ada sedikit sesuatu yang terjadi ya di atas panggung, tapi ya tidak begitu kelihatan. Ya kelihatan sih ya. Tapi is okay, nggak apa-apa. Ternyata bisa juara
Bisa juara 2. Nah, pada saat itu kita langsung ke pengumumannya ya teman-teman. Pada saat itu pengumuman tidak semuanya ikut pengumuman, hanya konduktor, pelatih, pembina, section leader 4 dan beberapa dari official dan kru. Nah, pada saat di sana apa yang dirasakan? Deg-degan sih pasti. Deg-degan pasti. Iya. Terus kebetulan kemarin itu karena tempat duduknya kurang, jadi kita terpecah. Jadi yang cewek itu di depan, yang cowok itu di belakang. Lalu sebenarnya teman-teman yang lain tuh bisa melihat, mereka bisa melihat di bawah, nunggu di bawah, dan kita perwakilan tuh di atas gitu. Karena kemarin juga banyak yang pada soalnya gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Sayang banget kayak iya juara 2 tapi kayak cuma berberapa, nggak begitu seru gitu rasanya. Gitu. Akhirnya diumumkan menjadi juara 2 pada saat itu kan. Dari yang diambil 5 besar ya, harapan 2 oleh di harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2 sama juara 1. Kita berada di peringkat kedua, juara 2. Apa yang pada saat itu dirasakan oleh Mbak Tia, mungkin juga tim-tim yang teman-teman yang pada saat itu ikut pengumuman di sana? Gak nyangka bisa juara, tapi emang sudah berharap juara sih sebenarnya. Harapannya tuh juara 1 ya. Harapannya sih juara 1, tapi ya kembali lagi ya gimana keputusan dewan juri. Iya betul, seleranya ya, selera juri. Ternyata kita masih diperbolehkan untuk juara 2. Saya pikir malah juara 3 atau enggak, karena kemarin yang juara 3 kan dari UNS ya. Saya pikir malah UNS yang di atas kita di bawahnya UNS, malah kebalikannya gitu. Itu sih. Pokoknya dari juara harapan kedua itu saya udah pegangan tangan sama Budria sama Natalia tuh. Aduh gimana ini. Bener-bener nangis pada saat itu. Sama pun di saya kan juga di hotel ya sama teman-teman semuanya, kita langsung investasikan live streaming. Banyak yang nangis, entah itu nangis kebahagiaan atau kekecewaan, kita belum tahu. Yang pasti kebahagiaan. Yang pasti berasa syukur ya. Apapun hasilnya kita syukuri. Mendapatkan juara 2 juga merupakan hasil yang luar biasa ya Kak Tia, mengingat latihannya juga yang cukup singkat, dibagi-bagi dengan tim-tim yang lain gitu. Nah, pada saat itu di pengumuman juara 2 kan kembali ke hotel. Apa yang Kak Tia rasakan? Apakah sebagai konduktor kan tadi katanya ingin ini sama tim semuanya. Pada saat itu ketemu sama tim-tim yang lain, berusaha menenangkan atau justru ikut nangis? Karena kan banyak yang ketemu Mas Arga, ketemu semua teman-teman yang ikut pengumuman kan udah selesai nih kita nangis-nangisnya di hotel, udah mau makan, udah selesai makan, ketemu sama teman-teman yang di venue nangis lagi. Ya biasa aja ketika aku pulang ke hotel, lihat teman-teman nangis lah, pada kenapa? Karena aku biasa aja gitu, berusaha menenangkan mereka gitu. Banyak yang nangis, kok kita juara 2 gitu. Ya oke, nggak apa-apa, kita kan udah melakukan yang terbaik gitu. Aku peluk satu-satu. Oke, itu mungkin sekarang kita gunakan untuk dari semua perjalanan di tim ini, dari awal terbentuk hingga akhirnya menjadi juara 2, dari sisi Mbak Tia sendiri apa pelajaran yang bisa diambil? Ya, pelajaran yang bisa diambil, walaupun begitu banyak kegiatan teman-teman di Sambi PK, KKN, dan mungkin kita latihannya kan juga terbatas ya, 3 kali dalam seminggu, dibagi Besparama juga. Itu ya sangat sesuatu hal yang ini sih, masih bisa bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan juga tampil secara maksimal gitu. Berarti pelajaran yang bisa diambil sama Mbak Tia itu lebih kepada ternyata bisa nih, walaupun kita melakukan kegiatan banyak yang menurut kita pada saat itu di pikiran kita kayaknya nggak bisa melakukan, ternyata bisa juga. Jadi lebih kepada perjuangan, lebih kepada motivasi untuk melakukan seperti itu ya Kak Tia ya. Oke, ini kita sudah sampai ke sesi terakhir ya Kak. Silahkan untuk bisa memberikan kesan dan pesan dan juga harapan untuk PSM ke depannya di kamera yang sini. Ya, oke. Mungkin bisa mengucapkan terima kasih juga, silahkan. Mungkin kembali terima kasih kepada UNJ, Mas Arga dan sebagainya, silahkan.
Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak UNY karena telah mempercayai kami PSM untuk mengikuti ajang perlombaan dari Puskesmas ini yang sangat bergengsi ya Kak ya. Dan puji Tuhannya kita mendapat juara 2 dan itu juga berkat dari Mas Arga yang sudah melatih kami dengan sangat sabar, dan terima kasih buat Mas Arga ilmu-ilmunya sebagai konduktor yang baik itu seperti apa. Terus harapannya semoga PSM semakin jaya, semakin berkembang lagi, semakin tinggi lagi, dan tahun depan semoga bisa lebih nambah prestasi. Ke Eropa. Iya, amin ya. Baik itu internasional maupun nasional. Oke. Dah? Kesan pesan? Gak usah deh. Gak usah ya, cukup ya. Oke, Ria, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya. Dari ini mau berangkat kompetisi lain lagi besok, minta doanya juga teman-teman ya. Dan itu tadi teman-teman semuanya, seluruh episode kelima tentang paduan suara mahasiswa nasional dengan Mbak Tia sebagai narasumber. Terima kasih sudah menonton episode ini, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya tidak kalah menarik, akan membahas tentang PSM dan juga paduan suara atau musik pada umumnya. Selalu saksikan dan pantau terus Senandika Suara Wadana Podcast Viva PSM Suara Wadana.